Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karlina Saputri dengan NIM C1C022129 akan memaparkan materi tentang latar belakang dan permasalahan penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirni Eka Putra, SE, MSI, JIGNR, JSRS. Latar belakang dan permasalahan penelitian. Latar belakang adalah dasar dalam memberikan pemahaman bagi si peneliti mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang masalah penelitian menjelaskan secara lengkap topik atau subjek penelitian, masalah penelitian yang dipilih, dan mengapa melakukan penelitian pada topik dan masalah tersebut. Latar belakang penelitian berisi alasan rasional dan esensial yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta, data, referensi, dan temuan penelitian sebelumnya. Beberapa hal yang terdapat dalam latar belakang adalah: yang pertama, ada kondisi yang ideal yang mencakup keadaan yang dicita-citakan atau diharapkan terjadi. Yang kedua, kondisi aktual merupakan kondisi yang terjadi saat ini. Yang ketiga, solusi merupakan saran singkat atau penawaran penyelesaian terhadap masalah yang dialami sebelum melangkah lebih lanjut ke pokok bahasan. Latar belakang didasarkan pada beberapa hal, yaitu: yang pertama, argumentasikan urgensi penelitian sehingga orang percaya bahwa hal itu perlu diteliti. Yang kedua, kemukakan fakta-fakta awal yang konkret. Yang ketiga, kemukakan kesenjangan yang ada antara desain atau keadaan yang ada dengan desolen atau keadaan yang diinginkan. Yang keempat, perlu segera ditangani atau perlu diteliti. Dan yang terakhir, kemukakan ide-ide awal. Permasalahan bisa muncul dari kehidupan sehari-hari, pembicaraan masyarakat luas yang sedang hangat, tulisan di media massa, hasil penelitian orang lain, teori atau konsep dari buku-buku, jurnal, dan diskusi ilmiah, dan sebagainya. Rumusan masalah. Masalah atau problem dapat diartikan sebagai jarak antara apa yang diharapkan dengan apa yang terwujud atau tercapai. Proses pemilihan terhadap masalah yang penting untuk diteliti disebut dengan pelingkupan atau scoping. Tuchman mengemukakan beberapa kriteria dalam merumuskan masalah, yaitu: yang pertama, bersifat kausalitas atau menghubungkan dua variabel atau lebih. Yang kedua, dapat diukur secara empiris dan objektif. Yang ketiga, dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda, lebih baik dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Yang keempat atau yang terakhir, tidak mencerminkan ambisi pribadi atau masyarakat dan tidak pula menuntut jawaban dengan pertimbangan moral subjektif. Kesalahan dalam perumusan masalah tersebut yaitu tidak dapat diteliti. Yang kedua, data tidak dapat dianalisis. Yang ketiga, tidak penting. Yang keempat, tidak terjangkau biaya dan waktu. Yang kelima, terlalu luas. Dan yang terakhir, mengundang bahaya, mempermalukan responden, dan merasa ketakutan jika diwawancarai. Cara menyusun latar belakang masalah. Latar belakang masalah harus disusun secara terstruktur, sehingga benang merah sebuah permasalahan dapat dipahami dengan baik oleh para pembaca. Scaswell memberikan beberapa kiat untuk menyusun latar belakang pada bab pendahuluan. Yang pertama, tuliskan kalimat pembuka yang dapat menstimulasi keterkaitan pembaca dan mampu menampilkan masalah yang dapat dipahami secara rasional oleh pembaca pada umumnya. Yang kedua, sebagai aturan umum, hindari penggunaan kutipan-kutipan, khususnya kutipan yang terlalu panjang. Ketiga, hindari ekspresi idiomatis atau kalimat-kalimat yang membingungkan. Yang keempat, pertimbangan pengaruh informasi yang berupa angka. Yang kelima, tunjukkan secara jelas masalah yang diangkat seperti dilema, isu yang dapat menuntun pada penelitian.
Yang keenam, tunjukkan mengapa masalah itu penting untuk diteliti dengan cara mengutip referensi membenarkan kelayakan penelitian akan masalah tersebut. Yang ketujuh, pastikan masalah sudah dijelaskan dalam konstruksi yang konsisten dengan jenis pendekatan penelitian, kualitatif, kuantitatif, atau penggabungan keduanya. Dan yang terakhir, tuliskan apakah ada satu atau banyak masalah yang terlibat penelitian sehingga mengharuskannya untuk menelitinya. Seringkali dalam beberapa penelitian ada banyak masalah yang perlu dibahas, bukan hanya satu masalah saja. Cara membuat rumusan masalah, yang pertama yaitu dengan disusun secara spesifik. Yang kedua, menentukan metode penelitian yang sesuai. Yang ketiga, mencari teori yang mendukung metode penelitian. Yang keempat, melihat fenomena sekeliling. Dan yang terakhir, menggunakan 5W1H. Sekian pembacaan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.